Boleh diulang dong Pak Budi sekali. Harus apa halus? Harus. Kita kompak. Tiga kali lah. Tiga kali. Masuk aja Pak 3 kali. Ya diulang. Nyaringin tapi sedikit. Nyaring. Tabik salamat dingu nalatai salam sujud karendim malempang. Betul. Adil kakalino bacoromin kasuraga pasengat kajubatak lalos. Harus. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Budi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita lebih dalam bertanya kepada Pak Budi, kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ansari, Kepala Mismatlabul Ulum Desa Makunjung, Kecamatan Barito Tuluk Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami kemarin menerima informasi tentang pelaksanaan APMI 2022 itu dari Min 3 Murung Raya. Kemudian setelah kita menerima pemberitahuan tersebut, kita kemudian mengadakan rapat kecil bersama Dewan Guru yang kemudian mengundang orang tua siswa terkait masalah biaya pelaksanaan APMI tersebut. Karena kebetulan kita APMI tersebut menumpang di madrasah yang lain, yaitu Min 3 Maratu yang jaraknya cukup jauh. Alat transportnya alhamdulillah kita punya Kepalanya itu ya senang gajinya. Setelah semuanya sudah terpenuhi, maka kita sekarang pun ikut melaksanakan APMI dulu masih tersebut, boleh. walaupun kita harus lewat akses sungai yang sebenarnya cukup berbahaya. Ditambah lagi kita berangkat tersebut dengan menggunakan perahu yang sangat kecil yang tanpa dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang seharusnya. Kebetulan alhamdulillah di tempat tersebut untuk berangkat kita cukup memakai laptop, dan pada waktu itu ketika asesmen sedang berlangsung, alhamdulillah juga sinyal cukup mendukung ya, tanpa ada halangan dan sebagainya, yang mana anak-anak bisa mengerjakan semua soal itu sampai selesai. Dan alhamdulillah kemudian APMI tersebut bisa kita ikuti dengan baik dan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ya, demikian dulu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, ditahan dulu. Di sini juga ada pejabat kanwil, ada Pak Kabid ya. Pak Kabid Pendidikan Madrasah. Boleh berdiri Pak? Berdiri Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ada Pak Kemenang? Iya Pak. Iya, Pak Kemenang di Kalimantan mana? Pak Budi? Murung Raya. Murung Raya. Oke, Murung Raya. Baik, Bapak dan Ibu, dari balik video ini ternyata ada beberapa kisah. Beliau bercerita kepada saya di belakang panggung itu, ada di sungai itu ada pusaran yang konon ada beberapa cerita yang barangkali bagi sebagian orang dianggap mitos. Nanti boleh diceritakan Pak Budi ya? Diceritakan. Oke, kita ingin tahu bagaimana Pak Budi bisa ikut mensukseskan pelaksanaan APMI di tengah berbagai keterbatasan dalam tanda kutip. Boleh diceritakan Pak Budi 5-10 menit. Yang pertama bahwa kita mengikuti kegiatan APMI tersebut, di samping juga ingin tahu bagaimana kualitas anak-anak didik kita, walaupun belajar dalam serba keterbatasan, baik sarana prasarana dan sebagainya, tetapi kita penasaran, ingin tahu kualitas anak didik kita itu seperti apa, sesuai dengan yang telah kita ajarkan selama ini. Nah, karena itulah kemudian kita mengikuti kegiatan APMI tersebut. Seperti itu. Ya, boleh juga diceritakan bagaimana persiapan pendataan barangkali. Di sini ada tim HD-nya? Ada. Ya, nanti HD boleh bercerita ya. Silakan Pak Budi. Ya, itu pertama kan kita mengikuti sosialisasi kegiatan sosialisasi APMI di Kabupaten Tetangga, di Kabupaten Barito Utara. Ya, kabarnya menumpang Pak Budi ya? Iya, Nanti betul. belum disampaikan. Boleh diceritakan tuh bagaimana menumpang itu pada kenyataannya, karena Bapak dan Ibu APMI ini juga sama dengan AMBK, UAM, BNBK. Jadi ada opsi ketika dia tidak punya fasilitas, maka dia
boleh untuk menumpang, begitu Pak Wardi ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan berbasis komputer, itu boleh diceritakan Pak Budi? Ya, karena yang pertama kan kita secara demografi desa kita itu walaupun itu ibu kota kecamatan, tetapi masih ketinggalan daripada kecamatan yang lain, kecamatan Pegakaran. Enggak ada listrik, tidak ada jaringan, air bersih pun masih mengkonsumsi dari sungai, nggak tahu layak apa nggak layak ya. Tapi alhamdulillah sepertinya sehat-sehat aja ya. Nah, kemudian dan lagi pula satu-satunya akses dari atau menuju ke desa tersebut hanyalah satu-satunya lewat sungai, yang mana demografi sosialnya di desa tersebut walaupun itu ibu kota kecamatan, tetapi populasi penduduknya masih sangat sedikit. Itu tersebar di 3 RT. Kalau dikumpul-kumpulkan jauh lebih luas area penginap hotel yang kita sekitar 1.200 populasi jiwanya yang tersebar di 3 RT, yang mana walaupun sedikit tetapi sangat heterogen, terdiri dari berbagai macam suku dan juga agama serta sosial budaya dan religi yang termasuk mitos-mitos itu yang masih kental diyakini oleh masyarakat. Oke, itu ditunda dulu. Kita ingin tahu bagaimana Kanwil mensupport kegiatan APMI. Boleh kepada Pak Kanwil atau Pak Kabid ya? Pak Kabid. Pak Kabid, silakan Pak Kabid. Boleh dibantu mic-nya Bapak dan Ibu. Hamzah kah? Oke, mic-nya sorry. Buka hikip. Oh, bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih diberikan kesempatan kepada untuk menyampaikan keterkaitan dengan kegiatan APMI di Kabupaten Murung Raya. Jadi kantor wilayah berdasarkan ketetapan dari Kementerian Agama Pusat itu kita lanjutkan ke kabupaten, kita komunikasikan lebih lanjut keterkaitan dengan pelaksanaan APMI ini. Memang faktor yang harus tidak kami tinggalkan adalah faktor dari operator dan hadi, karena bagaimanapun juga secara teknis mereka yang lebih mengetahui daripada yang lainnya. Dan kami juga sampaikan koordinasi dengan Kemenang Kabupaten Kota bahwa kegiatan ini memang harus kita laksanakan dalam rangka salah satu diantaranya memastikan tentang kompetensi anak kita. Jadi sampai sejauh mana kemampuan anak kita dari Sorry saya potong Pak. Apa bentuk dukungan dari Kanwilnya Pak? Kira-kira Pak? Kami mencoba dukungnya memberikan support dalam bentuk pendampingan apabila ada kabupaten-kabupaten yang memerlukan pendampingan. Jadi kalau ternyata ada kabupaten Murung Raya atau kabupaten lain yang memerlukan pendampingan dari Kanwil, maka kita akan kirim operator hadi. Karena begini Bapak dan Ibu, ada banyak cerita sebenarnya. Ada beberapa kepala yang juga keberatan dengan beberapa teman kita yang sering keluar itu, padahal barangkali itu soal ini saja gitu ya. Nah itu bagaimana dengan Pak Kabid ketika ada guru yang sering keluar mengikuti sebagai penulis APMI itu kan intensitasnya luar biasa padat Pak, bagaimana itu? Nah, keterkaitan dengan yang Bapak sampaikan itu Pak, alhamdulillah teman-teman bisa kita berikan bahasanya tuh bahasa penyadaran lah bahwa ini nanti kepentingannya untuk madrasah kita, bukan untuk siapa-siapa. Mungkin pertamanya pribadi ya. Jadi Bapak sangat mensupport ya? Sangat mensupport. Dan malah kalau hari ini ada undangannya, hari itu kita buatkan surat tugas. Oke, kita berikan aplaus untuk Oke, baik, terima kasih Pak. Kita ingin mengetahui lebih dalam, tapi kita saksikan dulu beberapa aktivitas Pak Budi berikut ini. Proktornya kan? Dari Min 3. Oh, itu dari Min gabung.
Tadi ada yang lewat Pak, ketika naik perahu itu ketemu dengan pusaran-pusaran yang ada beberapa cerita, itu boleh juga diceritakan Pak? Ya, bisa Pak. Itu kan kalau di tempat kami termasuk ya mitos-mitos juga, nggak bisa dijelaskan secara ilmiah juga Pak, secara saintifis nggak bisa ya. Boy. Itulah kentalnya keyakinan masyarakat. Yang pertama itu ya, itu pusaran bau, namanya teluk bautus, atau teluk itu dalam bahasa Indonesianya kidung sebenarnya. Apa itu boleh diceritakan Pak? Jadi itu dalam keyakinan masyarakat itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya mistis yang mungkin terjadi ya. Tapi sebenarnya di samping itu juga berupa patahan sebuah sungai ya, yang kemudian dari patahan tersebut secara geografi kan otomatis karena terjangan sungai itu terlalu deras ke situ, akhirnya terjadi ya semacam cerukan yang agak dalam, sehingga ketika air itu pasang biasanya terjadi pusaran air yang sangat banyak sekali, bukan cuma satu dua tapi hampir di setiap area sungai tersebut. Di area Itu ilmiah sekali Pak kalau begitu, bukan mitos Pak. tapi masalahnya ada juga sebagian nelayan yang katanya melihat apa penampakan gaib, termasuk juga ya pokoknya macam-macam. Dan pantangan masyarakat itu kan kita kalau lewat situ nggak boleh bawa nasi ketan ya. Bawa apa Pak? Bawa nasi ketan. Nasi ketan. Ini termasuk juga telur yang sudah masak. Tapi harus atau nasi boleh ya, liwang asal gitu. banyak. Itu pantangan-pantangan yang masih diyakini oleh masyarakat. Tapi kalau saya sendiri ya karena lebih berpikir secara realistis, jadi dan terlalu juga sama mitos-mitos yang seperti itu. Termasuk juga Pak itu rawan kecelakaan sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Pernah itu di tahun 95 kalau nggak salah sebanyak 4 orang itu pejabat Pemkab Kabupaten Barito Utara itu innalillah. Di pusaran itu Ini karena pas speedboat yang mereka tumpangi ketika mau sosialisasi ke Turuk Cahu, pas di situ terbalik, akhirnya 4 orang tewas. Ini bahkan di samping itu juga kalau kapal-kapal kecil yang ukuran 5 knot itu sering juga kemasukan ke dalam, seperti tahun 2020 kemarin itu satu kapal dagang yang bobotnya 15 ton itu dimasuk terisap oleh pusaran air tadi. masuk ya? Nah kalau saya pribadi pernah 3 kali melihat buaya di situ. Pas Oh lewat ternyata pernah melihat buaya, boleh ceritakan Pak? pas kita Ya itu buayanya. Buaya kan? buaya betul. Buaya betulan ya? Pas kita lewat di patahan sungai itu, di situ kan ada batu, pasir. Ya, jadi buaya itu senangnya kalau siang-siang itu semacam berjemur di situ. Jadi pas kita lewat, lihat, nah, pas kita lewat dia terjun ke air, hilang. Gitu aja sebenarnya. Ini. Oke, menarik sekali Bapak dan Ibu, tapi saya kira anak-anak madrasah berangkat dengan bismillah gitu ya, jadi insya Allah selamat gitu ya Bapak dan Ibu. Saya kira kita simpan dulu Pak Budi, kita masih ada satu lagi Bapak dan Ibu yang akan membersamai kita. Labuan Bajo barangkali semua orang kenal, namun andai saja kita bergeser sedikit maka kita akan temui daerah yang tidak semasyhur Labuan Bajo. Beliau datang ke madrasah untuk melihat bagaimana AKMI berlangsung. Bapak dan Ibu, marilah kita sambut Bapak Budi Hartono, Kepala MTSN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Budi.